Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai algoritma penjadwalan guaranteed scheduling pada sistem operasi. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian dari guaranteed scheduling, kedua, konsep guaranteed scheduling, ketiga, rumus, keempat, contohnya. Yang pertama, kita bahas pengertian dari guaranteed scheduling. Apa itu guaranteed scheduling? Guaranteed scheduling adalah sebuah algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang menerapkan strategi preemptif dalam implementasinya. Algoritma ini memberi kemampuan pemrosesan CPU yang sama untuk membuat dan menyesuaikan kinerjanya. Jadi, jika terdapat end user yang sedang login, maka setiap user akan mendapatkan 1/n dari kemampuan CPU. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu menggunakan CPU sesuai haknya, maka sistem harus mengetahui berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap user. Selanjutnya, guaranteed scheduling memiliki kelebihan, yaitu ketepatan atau rata-rata waktu yang diberikan sama, cukup cermat dalam pemilihan data, menyesuaikan performa pada prosesor. Sedangkan kekurangannya yaitu penyeleksian atau pembagian waktu yang terlalu rumit, mengganggu penjadwalan atau pemrosesan lain, ukuran file atau size yang kecil terhambat karena diberi waktu yang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kedua merupakan konsep guaranteed scheduling. Konsep bagaimana guaranteed scheduling bekerja. Baik. Di slide ada kotak berwarna putih dan juga ada kotak kecil berwarna merah, biru, hijau, kuning. Nah, kita misalkan kotak berwarna putih ini merupakan sistem. Kemudian yang kotak-kotak kecil ini merupakan proses. Jadi ada 4 proses. Jadi kita misalkan ada 4 proses. Nah, tiap prosesnya ini nantinya akan mendapatkan alokasi dayanya masing-masing. Jadi tidak bergantung ke yang lain gitu. Nah, tapi dengan catatan sistem mengetahui berapa alokasi daya yang diperlukan dalam mengurutkan waktu pemrosesan data. Jadi bagaimana? Jadi sistem itu harus mengetahui berapa sih alokasi daya yang diperlukan dalam mengurutkan waktu pemrosesan data. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang rumus. Jadi, apa rumus guaranteed scheduling? Rumus untuk algoritma ini terdiri dari 2 buah. Yang pertama itu rumus untuk mencari JWP, atau jangka waktu pemrosesan, sama dengan AT atau arrival time dibagi dengan N, atau banyaknya proses. Dan rumus keduanya adalah untuk mencari rasio, sama dengan BT atau burst time dibagi JWP, atau jangka waktu pemrosesan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh gitu. Nah, di sini kita akan mempraktekkan nih, gimana sih cara kerja dari si guaranteed scheduling ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, oke, di sini kita memiliki contoh 4 proses. Proses 1 memiliki AT6, BT6, proses 2 memiliki AT4, BT10, dan proses 3 memiliki AT4, BT2. Yang terakhir, proses 4 memiliki AT2 dan BT4. Nah, dari angka ini kita bakal mencari yang pertama JWP-nya dulu. JWP didapat dari AT dibagi jumlah proses, yaitu 4. Nah, yang pertama proses 1, AT6 dibagi 4 dapat 1,5. Proses 2 dan 3 mendapatkan JWP 1 karena 4 dibagi 4. Dan proses 4 memiliki JWP 0,5 karena 2 dibagi 4. Nah, dari angka JWP ini kita bisa mencari yang berikutnya, yaitu rasio.
Nah, rasio proses 1 didapatkan BT6 dibagi 1,5 mendapatkan rasio 4. Proses 2 memiliki rasio 1, proses 3 memiliki rasio 2, dan terakhir proses 4 memiliki rasio 8. Dari angka rasio yang kita dapatkan tadi, kita bisa menentukan urutannya. Dilihat dari yang rasionya paling kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, dari rasionya yang paling kecil yang mana. Dari proses 3 dulu, kemudian ke proses 1, proses 4, dan yang terakhir proses 2. Nah, begitu kurang lebih bagaimana cara guaranteed scheduling bekerja. Nah, begitulah penjelasan dari guaranteed scheduling yang bisa kami berikan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa berikan kami feedback di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.